warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja yang beranggotakan 4 orang, yaitu April Yanilam dengan NPM 21010616121, Mutiara Ana Almansyah dengan NPM 21010611026, Disa Aura Maharani dengan NPM 21010611041, terakhir Safa Gustina Intan dengan NPM 21010611046. Dana yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan untuk keperluan investasi dan untuk pembiayaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Dana sendiri dibagi ke dalam beberapa pengertian. Yang pertama, dana dianggap sebagai kas, yaitu dana yang tertera dalam neraca dan langsung dapat menjadi uang tunai saat dibutuhkan atau siap digunakan sewaktu-waktu. Yang kedua, dana dianggap sebagai uang yang disimpan oleh bank, yaitu giro dan tabungan. Disebabkan karena uang dalam giro maupun tabungan dapat diambil setiap saat. Yang ketiga, dana dianggap sebagai modal kerja, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terutama untuk jangka waktu pendek. Yang keempat, dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan, yaitu seluruh harta perusahaan yang dimiliki dalam aktivanya akan dianggap sebagai dana perusahaan. Yang terakhir, dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas. Pada praktiknya, modal kerja dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja kotor atau gross working capital, yaitu semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan. Nilai total komponen aktiva lancar menjadi jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, ada modal kerja bersih atau net working capital, yaitu seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh kewajiban lancar. Tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan bisa memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban tepat waktu. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh tambahan dana dari para kreditor. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan. Yang keenam, memaksimalkan penggunaan aktiva lancar serta meningkatkan penjualan dan laba. Yang ketujuh, melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, jenis perusahaan terdiri dari perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non-jasa atau industri. Yang kedua, syarat kredit. Syarat-syarat kredit yang diberikan akan mempengaruhi penjualan kredit. Yang ketiga, waktu produksi. Semakin lama waktu yang digunakan untuk produksi, maka semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat, ada tingkat perputaran persediaan. Yang semakin kecil tingkat perputaran persediaannya, maka kebutuhan modal kerja semakin tinggi dan sebaliknya. Sumber modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu ditambah dengan pengusutan. Sifatnya sementara, dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga. Selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut. Apabila lebih tinggi harga beli daripada harga jual, maka akan mengurangi modal kerja, begitupun sebaliknya. Ketiga, penjualan saham. Keempat, penjualan aktiva tetap. Kelima, penjualan obligasi. Keenam, memperoleh pinjaman. Dan yang terakhir, dana hibah. Secara umum, kenaikan dan penurunan modal kerja disebabkan oleh: pertama, adanya kenaikan modal. Yang kedua, adanya pengurangan aktiva. Yang ketiga, adanya penambahan utang. Secara umum, dikatakan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan untuk: yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Yang ketiga, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Yang keempat, pembentukan dana. Yang kelima, pembelian aktiva tetap.
Yang keenam, pembayaran utang jangka panjang. Yang ketujuh, penarikan kembali saham yang beredar. Kedelapan, pengembalian uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan, penggunaan lainnya. Penggunaan modal kerja akan mengakibatkan perubahan modal kerja, namun perubahan modal kerja bergantung dari penggunaan modal kerja itu sendiri. Modal kerja suatu perusahaan tidak akan berubah apabila terjadi 1. Pembelian barang dagangan dan bahan lainnya secara tunai. 2. Pembelian surat-surat berharga secara tunai. 3. Perubahan bentuk piutang, misalnya piutang dagang ke piutang wesel. Laporan perubahan modal kerja menggambarkan 1. Posisi modal kerja per periode. 2. Perubahan modal kerja. 3. Komposisi modal kerja. 4. Jumlah modal kerja yang berhasil dari penjualan saham. 5. Jumlah modal kerja yang berhasil dari utang jangka panjang. 6. Jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap. 7. Jumlah aktiva tetap yang telah dijual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.